Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya, hari Senin tanggal 13 April 2026, yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggambarkan tubuh kita ini sebagai bait Allah, dan ayat ini mengingatkan kita tentang identitas yang sangat mulia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita bukan hanya manusia yang hidup di dalam kehidupan demi hari dan hari, tetapi kita adalah tempat kediaman Allah itu sendiri. Roh Kudus telah memilih dan tinggal di dalam hati kita. Karena itu kita harus berusaha bagaimana agar Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Hal ini juga menunjukkan betapa besar kasih dan kepercayaan Tuhan yang ditujukan kepada kita. Seringkali kita memandang diri kita itu rendah. Kita menjalani hidup ini hanya dari kegagalan, kelemahan, atau masa lalu yang kurang baik. Akan tetapi Tuhan melihat kita dengan berbeda. Ia memandang kita sebagai bait yang kudus, yang Ia lihat dan di mana tempat kehadirannya berdiam. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyadari kebenaran ini, cara hidup kita pasti akan berubah. Kita akan jauh lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berpikir, dan juga melangkah. Sebab tubuh dan hidup kita adalah milik Tuhan. Menjadi bait Allah juga berarti hidup kita tidak boleh sembarangan. Bait ialah tempat yang dijaga kebersihannya, yang terpelihara, yang dipakai untuk kemuliaan Allah. Demikianlah juga hati dan tubuh kita perlu dijaga dari hal-hal yang tidak baik dan dapat mencemarkan. Kebiasaan buruk, kepahitan, kebencian, dan dosa lain dapat merusak keindahan baik Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, bukan untuk membatasi, tetapi supaya kita menikmati kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera dan berkenan di hadapannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Senantiasa kita ditemani, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Roh Allah diam di dalam diri kita setiap saat. Di dalam pergumulan, di dalam ketakutan, dan di dalam kebimbangan, ada Roh Allah yang senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Kita dapat datang kepadanya dengan jujur, memohon tuntunan, dan menerima kekuatan baru. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat kita semakin lebih berani lagi dan semakin semangat menjalani kehidupan di dunia ini, karena sumber kekuatan sejati ada di dalam kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus belajar dalam menghargai kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan meremehkan diri sendiri, tetapi juga jangan hidup sembarangan. Biarlah setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap hubungan kita mencerminkan bahwa Roh Tuhan Allah benar-benar tinggal di dalam diri kita. Dengan demikian, orang lain dapat melihat kemuliaan Allah melalui perjalanan hidup kita, dan kita menjadi cerminan kepada orang yang berada di sekeliling kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang akan kami jadikan kekuatan pedoman untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Ajarilah kami Tuhan di setiap langkah, aktivitas, dan tindakan yang akan kami lakukan, semua itu akan kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Pakailah kami di dalam satu hari ini menjadi alat-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan berilah kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini dan seterusnya, dan kami persembahkan itu ke hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang istimewa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat negara kami, orang-orang yang berada di sekeliling kami. Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka dan dapat hidup dengan damai yang daripada-Mu. Dan juga berkati orang-orang yang kami cintai, jauh dan dekat, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau yang turut campur dan memampukan kami dan penuh dengan sukacita yang daripada. Doa dan permohonan kami di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.